saya mau bahas terkait dengan determinan matriks. Nah, nanti di sini ada dua ordo yang tentu caranya sedikit berbeda, yang pada umumnya yang nanti akan kita bahas. Tetapi sebelum saya bahas terkait dengan bagaimana cara menghitung determinan matriks ordo 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya, harus kita pahami dulu apa itu determinan. Nah, di sini di layar HP tak semua sudah muncul, ada definisi yang sudah saya buat. Definisi determinan itu suatu matriks yang memiliki determinan, syaratnya itu harus yang pertama yang kita harus ketahui itu adalah matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar itu sudah dijelaskan di video sebelumnya yang saya share. Itu matriks bujur sangkar itu maksudnya jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi misalnya 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, tidak bisa kita tentukan determinannya kalau misalnya matriksnya itu tidak berordo sama. Misalnya ordonya 2 kali 3, itu tidak bisa kita tentukan determinannya. Nah, kemudian determinan itu bisa didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer. Artinya itu elementer-elementer yang ada di apa namanya yang ada di matriks itu kita kalikan dengan n unsur dari matriks tersebut. Jadi n unsur maksudnya itu dari unsur kolom dengan unsur barisnya. Nah, misalnya ada matriks A merupakan matriks bujur sangkar, biasanya fungsi determinan disimbolkan dengan, nah, jadi di sini saya jelaskan ya, di sini kita mulai dulu di determinan ordo 2 kali 2. Jadi ordo 2 kali 2 itu maksudnya misalkan matriksnya itu di sini dia barisnya di sini ada 2 AB, ya kolomnya ada 2 AB, dan juga ada 2. Maksudnya 2 kali 2. Sama jumlahnya baris dan kolom. Nah, sekarang kita lihat dulu determinan itu biasa disimbolkan dengan ini sudah saya tulis, disimbolkan dengan Z dalam kurung matriks A. Biasa juga disimbolkan dengan mutlak A. Jadi kita pakai simbol mutlak. Jadi kalau misalnya matriks misalnya ditanyakan berapa determinan matriks A, berarti kita bisa tulis A matriks A sama dengan determinan mutlak A. Simbolnya determinan itu bisa kita pakai yang ini, yang determinan dalam kurung A, bisa juga kita pakai mutlak A. Itu bisa dibaca dengan determinan juga. Terserah kita mana yang kita mau pakai. Nah, dalam matriks 2 kali 2 itu rumus yang harus kita ketahui adalah rumus yang ini. Bisa kita perhatikan ini, jika kita ambil misalnya contoh matriks 2 kali 2, jika A sama dengan A, B, C, D, di sini ada elemen-elemennya ada 4, ada A, B, C, D. Nah, rumusnya determinan itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Jadi ini A kita kalikan dengan D. Nah, itu kemudian dikurang, baru kita kalikan lagi B dikali dengan D. Itu rumusnya kalau determinan khusus untuk ordo 2 kali 2. Jadi AD dikurang BC, maksudnya A dikali D dikurang B dikali D. Kita ambil contoh, di sini sudah ada saya buat soal contoh. Kita misalkan matriks A sama dengan 4, 1, 5, 2. Langsung saja kita substitusi ke rumusnya determinan. Berarti determinan dari matriks A itu sama dengan, sebelum kita selesaikan matriksnya, identifikasi dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D. Nah, misalkan ini 4 adalah A-nya, kemudian yang 1 adalah B, yang 5 adalah C-nya, kemudian yang 2 adalah D-nya. Ini masukkan nilainya. Jadi nilainya itu A dikali D dikurang B dikali D.
Jadi kalau kita tulis, ya begini modelnya. 4 dikali 2 kurang 1 kali 5. 4 dikali 2 berapa? 8. 8. Oke. 1 kali 5, 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Determinannya matriks ini adalah sama dengan 3. Begitu caranya untuk ordo 2 kali 2. Jadi intinya yang harus kita ketahui adalah rumus determinan. Nah, bisa juga kita ingat, oh di sini dikali silang antara 4 dikali 2, kemudian jadi diagonal, kita perkalian diagonal dari diagonal kiri atas ke kanan bawah, kemudian dikalikan diagonal kanan atas ke kiri bawah. Itu ordo 2 kali 2. Paham sampai di sini? Oke, paham. Oke. Supaya tidak lama, supaya tidak terlalu banyak kuota tak habis. Kemudian saya lanjut lagi di determinan 3 kali 3. Nah, nanti setelah ini nanti ada tetap video saya share di Classroom, kemudian di ujung video itu, di pertengahan sampai ujung video ada tugas yang harus kita selesaikan, ada soal di situ untuk menentukan determinan matriks, satu nomor saja. Nah, sekarang kita lihat untuk khusus determinan ordo 3 kali 3. Nah, di sini kita misalkan ada matriks A, tadi kan 2 kali 2, ABCD saja. Nah, sekarang kita pakai ordo 3 kali 3. 3 kali 3 itu maksudnya elemen-elemennya itu 3 kolom dan 3 baris. Jadi total elemen di dalamnya itu ada 9. Itu maksudnya determinan ordo 3 kali 3. Nah, kalau ordo 3 kali 3, tentu kita tidak bisa pakai cara menentukan determinan yang ordo 2 kali 2. Nah, cara yang kita gunakan di determinan ordo 3 kali 3 itu namanya kita pakai cara metode Sarus. Kita sudah cari Sarus. Nah, nanti kita cari di Google atau di mana di internet apa itu metode Sarus. Siapa penemunya itu Sarus. Nah, bagaimana metode Sarus itu sendiri? Metode Sarus itu adalah metode kita menambahkan 2 kolom pertama di dalam di belakang matriks yang ada. Jadi ini kan matriks 3 kali 3. Nah, di sini saya sudah gambar, saya sudah buat. Di sini matriksnya A, kita mau cari determinannya. Jadi, misalnya matriks A, maka determinannya adalah, saya hapus dulu supaya saya jelaskan kembali. Nah, ini misalnya di sini matriksnya kita tulis kembali di sini matriksnya A, B, C, D, E, F. Ini kan matriks dikali 3. Kalau determinannya kita tambahkan dulu garis putus-putus di sini seperti tadi. Oke. Kalau determinan ordo kali 3 kali 3, nah di sini tadi di apa namanya di matriksnya itu kita tambahkan 2 kolom pertama. Jadi kita kasih pembatas dulu garis putus-putus di sini. Kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama. Jadi kolom pertama kan ini, kolom 1, kemudian kolom 2. Jadi ini yang ke bawah kita tambah lagi di sini. Kemudian yang kedua kita tambah lagi di belakangnya. Jadi di sini kita tulis lagi A, D, G. Kemudian di sini kita tambah lagi B, E, K. Baru kita tutup matriksnya. Nah, ini namanya metode Sarus. Kalau ordonya 3 kali 3. Jadi kalau ordo 3 kali 3, mencari determinan, tulis dulu determinan matriksnya, baru tambahkan 2 kolom pertama di belakangnya. Jadi dia akan menjadi matriks 5 kali 3. Tapi bukan matriksnya 5 kali bentuknya begitu. Tapi dia tetap matriks ordo 3 kali 3. Hanya untuk menentukan determinan saja, sehingga kita tambahkan 2 kolom ke belakang. Nah, sekarang kita perkalian diagonal seperti tadi. Jadi tidak jauh beda dengan ordo 2 kali 2, cuma jumlah elemen yang perkalian yang berbeda. Nah, di sini kita lihat yang kita kalikan itu diagonal seperti tadi, diagonal
kiri atas ke kanan bawah dulu semua. Jadi ini A, saya jelas kasih warna merah dulu. Ini A kita kali dengan E, kemudian kita kali dengan I. Jadi A, E, I. Itulah yang ada di rumus pertama ini. Nah, itu dulu. Jadi kita kalikan diagonal pertama A dikali E dikali I. Kemudian selanjutnya kita kalikan lagi di sampingnya. B dikali F dikali G. Selanjutnya C dikali D dikali H. Itu diagonal kiri pertama semua. Jadi A, B, C. Nggak perlu lagi kita lanjut A dikali E karena kan sudah cukup di sini ada 3 unsur yang kita mau kalikan. 3 kali 3. Oke, sekarang selanjutnya kita kalikan lagi diagonalnya dari diagonal kanan atas ke kiri bawah. Jadi kita mulainya di sini. C, E, G. Jadi kalikan C dengan E, G. C, E, G. Kemudian selanjutnya A, F, H. Ini lagi A, F, H. Kemudian yang terakhir B, D, I. Nah, seperti itu. Jadi terbentuk nih rumusnya determinan untuk ordo 3 kali 3. Jadi ini rumusnya yang dibawa ini. Nah ini rumusnya. Rumus determinan ordo 3 kali 3. Untuk lebih memudahkan bisa kita tulis seperti ini karena sama aja hasilnya. Bisa kita tulis begini juga. Bentuknya supaya tidak bingung. Jadi kita tulis matriks determinan A sama dengan HEI ditambah BF ditambah BFG ditambah BFG kemudian ditambah CDH. Ini kita buat tanda kurung dulu, kemudian kurang CEG, kemudian ditambah AFH, kemudian ditambah PDI. Nah, sama gitu, sama aja hasilnya kalau kita pakai AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI, sama aja hasilnya ketika kita tulis dalam kurung AEI ditambah BFG ditambah CDH dalam tutup kurung, kemudian dikurang CEG ditambah AFH ditambah BDI. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa nilai diagonal kiri atas ke kanan bawah itu nilainya positif. Artinya di sini penjumlahan di sini. Ini penjumlahan, ya positif. Nah, kemudian diagonal kanan atas ke kiri bawah itu dia nilainya negatif. Jadi di sini negatif. Nah, itu yang harus kita ketahui perbedaannya. Kalau kita pakai metode Sarus. Intinya metode Sarus itu bisa kita lakukan di ordo 2 kali 2 juga, bisa kita lakukan di bukan di ordo 2 kali 2, bisa kita lakukan di ordo 3 kali 3. Nah, nanti bagaimana caranya ordo 4 kali 4 dan seterusnya, nah, itu ada cara tersendirinya. Nah, tapi khususnya determinan pada umumnya yang harus kita ketahui dulu dasarnya atau basicnya adalah ordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Nanti kita akan membahas secara khusus lagi ordo 4 kali 4 dan seterusnya. Dia pakai metode kayak semacam kofaktor seperti itu. Nah, nanti ada pembahasan khusus untuk itu. Intinya di ordo 2 kali 2 tadi rumusnya perkalian diagonal kanan ke kiri atas ke kanan bawah, kemudian dikurang kanan atas ke kiri bawah. Nah, kita ambil contoh dulu di sini satu untuk determinan ordo 3 kali 3.
Nah, di sini contohnya misalnya ada matriks A 3, 1, 2, 2, 6, minus 4, minus 1, 3, 0. Nah, sekarang tentukan determinan dari matriks A tersebut. Jadi caranya langsung saja AEI, langsung lihat yang mana di situ AEI. Nah, atau kita buat dulu paling dulu anunya apa matriksnya, baru kita tambah ke kolom supaya bisa hitung. Di sini misalnya 3, 1, 2, kemudian 2, 6, 4, kemudian 1, 3, 0. Nah, di sini kita tambah garis putus-putus, kemudian tambahkan 2 kolom di belakang 2 kolom pertama. Jadi sini 3, 1, 2, kemudian 2, 6, 4. Nah, sekarang bisa kita hitung. Jadi kita lihat AEI-nya. Yang mana di situ AEI. Berapa kali berapa? Ada yang bisa nyaut? 3, 6, sama 0. 3, 6, sama 0. Berapa hasilnya perkaliannya? 3, 0, Ya, 0. jadi kalau lihat perkalian sepanjang apapun itu mau berderetan 100, kalau ada 0 di situ dikali 0 pasti 0 hasilnya. Itu saja kita ingat, jadi jangan pusing-pusing lah hitung. Intinya kalau ada perkalian baru ada angka 0 di situ dikali 0, biar seribuan di depannya tapi di ujungnya nanti dikali 0 tetap 0 hasilnya ya. Jadi di sini 0, jadi kita bisa tulis begini, dalam kurung 0 ditambah. Nah, cari lagi BFG berapa? Berapa BFG-nya? 2 kali 3 kali 2. Berapa hasilnya? 12. Oke, 12. Kemudian selanjutnya CDH. Berapa? Satu dikali 1 dikali minus Negatif 4. 1. Negatif 1. Negatif 1 dikali 1 dikali negatif. Dikali negatif 4. Oke, hasilnya? 4, positif 4. Oke, positif 4. Kemudian kita kurang. Nah, sekarang kita pindah lagi di kurung berikutnya. Jadi, diagonal berikutnya CEG. CEG berapa hasilnya? Negatif 1 dikali 6 dikali 2 Oke, hasilnya? kali 2 sama dengan negatif 12. Oke, negatif 12. Kemudian AFH. A dikali F dikali H. Berarti 3 dikali 3. 3 dikali 3 dikali Minus 4. negatif 4. Hasilnya Minus 36. Negatif negatif 36. 36. Oke. Jadi di sini langsung
saja negatif 36 ya. Negatif BDI 36. Oke, next terakhir BDI 2 dikali 1 sama 0. 0. Oke, 0. intinya kalau ada nolnya nggak usah dihitung, pasti nol hasilnya. Nah, sekarang kita coba hitung berapa. 0 ditambah 12 ditambah 4 16 kan. 16. Oke, 16. sekarang berapa ini? 12. Minus 48. Negatif 48. negatif 48. Oke, hasil akhirnya berapa? 64. Berapa? 64. 60. 64. Yakin? Karena min ditambah Karena min ketemu min ditambah. Nah, bukan men, itu positif 16. Cocok min 16 dikurang negatif 48 ya, sama oke. dengan Jadi 6. jadi kalau di sini ada operasi negatif dikurang dengan negatif kan jadinya positif toh, kalau negatif ketemu negatif. Iya, Pak. Oke, jadi 16 ditambah 48 sama dengan 64. 64. Jadi inilah determinannya untuk matriks ordo 3 per 3. Seperti itu modelnya. Jadi yang harus kita ketahui tadi metode perkalian diagonalnya tadi ini. Jadi tinggal kita tambah saja dua kolom pertama di belakangnya matriks yang mau kita tentukan seperti itu. Nah, kalau ordo 4 kali 4 itu kita pakai kofaktor namanya, tapi khusus nanti supaya tidak bingung kita fokus dulu di 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Kalau kita sudah kalau kita sudah mahir di perkalian ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus, nah nanti ke ordo-ordo yang lebih tinggi lagi, pasti kita sudah paham. Karena kurang lebih caranya seperti ini. Nah, perkalian diagonal kiri dengan diagonal kanan. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nanti ada video juga saya share di Classroom. Tetap ada supaya kita bisa ulang apa penjelasan saya di sini. Sama aja penjelasan saya dengan di video tadi. Sama. Ada pertanyaan dulu deh sampai di sini? Kita catat tadi ini yang saya buat penjelasan. Iya, Bung. Oh iya. Nanti saya share juga ini. Terekam gini videonya, nanti saya share juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saja mau saya jelaskan. Intinya ordo ordo 2 kali 2 kita pakai cara matriks perkalian diagonal sama sih sebenarnya diagonal kiri dan diagonal kanan, cuma kalau di ordo 3 kali 3 kita harus pakai metode Sarus dengan menambahkan menambahkan 2 kolom pertama di belakang matriks, baru kita melakukan operasi perkalian diagonal seperti itu. Itu itu intinya dari determinan. Oke, sekian. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.